Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya masih mengangkat suatu tema yang sama ya, yaitu fakta-fakta menarik mengenai suatu karakter. Dan kali ini adalah giliran Yuta Okkotsu. Dan sebelum itu mohon perkenannya kalian menekan tombol subscribe di bawah ini. Kalau udah, kita langsung mulai aja pembahasannya ya sekarang. Jujutsu Kaisen Movie 0 yang notabene menceritakan tentang Yuta Okkotsu ini kebetulan lagi ditayangin di negara kita kan ya, dan baru aja mulai beberapa hari yang lalu. Jadi nggak ada salahnya juga kan buat kalian nonton video ini agar kalian lebih mengenal gimana sih karakter Yuta Okkotsu ini, karena ada beberapa info menarik tentang karakter satu ini yang mungkin nggak kalian ketahui. Dan sekarang kita langsung mulai aja sih. Fakta pertama di sini adalah mengenai warna seragam Yuta. Bagi yang udah nonton movie-nya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa seragam Yuta warnanya putih sendiri, nggak sama kayak Maki dan yang lain. Dan ternyata alasannya itu sederhana aja sih. Dia dapat seragam warna putih karena dia itu seorang shaman tingkat spesial sekaligus anak yang bermasalah. Anggapan anak yang bermasalah ini berasal dari para petinggi dunia sihir Jujutsu ya. Istilah anak bermasalah itu melekat pada Yuta karena peristiwa tragis yang terjadi di masa lalunya. Sebelum tergabung dengan SMK Jujutsu, Yuta mengalami tragedi supranatural di mana teman-teman sekolahnya dihabisi oleh si ratu kutukan Rika Orimoto. Itulah awal masalahnya di sini. Yuta dianggap bermasalah karena dia nggak bisa mengendalikan arwah kutukan yang mendampinginya. Terus alasan warna putih itu dipilih ya karena bakal membuat Yuta mencolok dan jadi gampang diawasinya. Kalau saya boleh beropini, masalah seragam ini berarti menunjukkan ada sedikit perubahan kebijakan ya di SMK Jujutsu Tokyo. Soalnya dulu Geto dan Satoru saat masih SMK sudah jadi shaman tingkat spesial juga kan, tapi mereka nggak pakai seragam warna putih. Lanjut ke fakta kedua, dalam fanbook Jujutsu Kaisen tertera kalau Yuta sempat turun kelas menjadi shaman tingkat 4. Itu terjadi setelah pertarungannya melawan Suguru Geto. Saat itu dia kehilangan banyak energi kutukan yang disebabkan oleh hilangnya si ratu kutukan Rika Orimoto. Bisa kalian lihat juga di ending volume 0 ya, Yuta memakai seragam warna hitam di akhir ceritanya. Itu menunjukkan dia udah turun dari shaman tingkat spesial ke shaman tingkat 4. Tapi nggak berselang lama setelah itu Yuta udah balik lagi sih jadi shaman tingkat spesial. Sayangnya belum diceritain gimana ceritanya Rika Orimoto jadi muncul lagi. Mungkin itu ada hubungannya dengan latihannya Yuta sama Miguel di Afrika. Lanjut ke fakta ketiga, ini mengenai berubahnya desain rambut Yuta. Di volume 0, rambut Yuta itu mirip sama desain rambut Megumi Fushiguro. Karena itulah akhirnya Gege Sensei memutuskan untuk merubah desain rambutnya biar nggak mirip sama Megumi. Terus kalian saja saya beritahu ya, ada perubahan juga pada desain rambut Inumaki. Desain rambut Inumaki itu dirubah sama Gege Sensei karena mirip dengan desain rambut milik Itadori. Lanjut fakta keempat. Yuta ternyata juga bisa merasakan yang namanya stres, dan itu terjadi karena dia nggak bisa bertemu dengan Maki dan yang lain. Kayaknya dia stres karena terus berlatih sama Miguel, mungkin ada kemungkinan dia jadi bosan dan rindu sama teman-temannya. Dia ini begitu menyayangi teman-temannya ya, karena sebelum masuk SMK Jujutsu, dia sama sekali nggak punya teman. Yang ada di sisinya cuma Rika Orimoto. Lanjut fakta kelima, di volume 0 dulu Yuta bilang kalau dirinya bakal memberikan segala yang dia miliki pada Rika. Tapi di chapter terbaru yaitu chapter 177 terjadi kebalikannya sekarang. Kali ini Yuta malah meminta segalanya kepada Rika. Lanjut fakta ke-6, kini diketahui ada sedikit perubahan dengan cara Yuta memanggil Rika. Dulu di volume 0 Yuta menggunakan kata koi, sedangkan sekarang di chapter terbaru Yuta menggunakan kata oide. Sebenarnya sih artinya sama aja, yaitu meminta Rika datang. Tapi dalam bahasa Jepang, oide itu jauh lebih sopan dan berkesan romantis daripada kata koi yang agak kasar. Lanjut fakta ketujuh, kasus Yuta dan Rika Orimoto ini dikatakan adalah sesuatu yang spesial. Bisa dikatakan ini adalah suatu anomali. Gege Sensei mengonfirmasi sendiri kalau seorang penyihir Jujutsu itu gak bisa menciptakan arwah kutukan dengan menggunakan energi kutukan yang mereka miliki. Tapi seorang penyihir Jujutsu itu bisa merubah diri mereka sendiri menjadi arwah kutukan. Untuk syarat kedua ini contohnya adalah kasus yang terjadi pada Sukuna ya. Nah, dua aturan itu yang selama ini dijadikan pedoman. Tapi dalam kasus Yuta dan Rika ini sangatlah berbeda. Saat Rika yang masih kecil meninggal tertabrak mobil, secara nggak sengaja jiwa Rika yang masih kecil malah terkurung dengan energi kutukan milik Yuta. Nah, dikatakan oleh Gege Sensei sendiri kalau sebenarnya mengurung jiwa seseorang yang sudah meninggal seperti itu sangatlah mustahil.
Tapi itu terjadi dalam kasus Yuta dan Rika ini. Jadi kasus mereka berdua ini sudah seperti melawan hukum alam dalam dunia sihir Jujutsu. Ya, hal ini bisa terjadi karena ikatan kuat yang dimiliki kedua belah pihak ya. Yuta nggak sengaja mengurung jiwa Rika dengan energi kutukan, sedangkan Rika sendiri juga bersikeras untuk tetap bersama Yuta. Akhirnya lahirlah si Ratu Kutukan yang mana ada jiwa Rika kecil terjebak di dalamnya. Lanjut fakta ke-8, Gege Sensei mengaku dalam pembuatan manga Jujutsu Kaisen volume 0 itu awalnya dia belum menentukan alur ceritanya bakal bagaimana. Ide alur cerita itu baru muncul setelah dia menggambar Yuta dan Rika terlebih dahulu. Jadi dia buat karakter dulu ya, baru nentuin ceritanya. Terus dikatakan kalau penamaan Yuta itu dia berikan karena dia merasa nama itu terdengar keren. Sesimpel itu alasannya. Lanjut fakta ke-9, Yuta dan Rika itu adalah satu kesatuan. Jadi apa yang dilihat oleh Yuta juga bisa dilihat oleh Rika. Dan itu juga berlaku dua arah. Apa yang dilihat Rika berarti juga bisa dilihat oleh Yuta. Oh ya, terus kalau ada yang bilang Yuta itu kuat karena Rika, itu salah ya teorinya. Nggak kayak gitu. Dari awal mereka berdua itu sudah satu kesatuan. Rika adalah perwujudan dari kekuatan Yuta Okkotsu itu sendiri. Lanjut fakta ke-10, selama kurang lebih 6 tahun bersama, insiden Yuta dan Rika ini masih belum diketahui siapapun. Fenomena-fenomena supranatural munculnya si Ratu Kutukan Rika awalnya hanya terjadi di dalam keluarga Yuta saja. Jadi para petinggi dunia sihir Jujutsu pun belum tahu akan keberadaan si Ratu Kutukan ini. Tapi keberadaan si Ratu Kutukan ini akhirnya terekspos juga saat peristiwa tewasnya teman-teman Yuta akibat ulah si Rika. Peristiwa supranatural saat itu terdengar oleh para petinggi dunia sihir Jujutsu. Akhirnya mereka pun mengirim beberapa penyihir Jujutsu untuk menyelidikinya, tapi sayangnya orang yang mereka kirim malah tewas semua. Kemudian Gojo Satoru pun dikirim untuk menyelidiki masalah Yuta dan si Ratu Kutukan Rika Orimoto ini. Dan dari sinilah kisah Yuta Okkotsu dimulai ya teman-teman. Lanjut fakta ke-11, tahukah kalian Yuta Okkotsu ini ternyata punya adik perempuan dan sampai sekarang dia masih menjalin hubungan dengannya. Tapi di sini Yuta masih kesulitan menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Mungkin ini berhubungan dengan peristiwa supranatural yang menimpa keluarga mereka selama 6 tahun ke belakang. Terus kalau membahas masalah keluarga ini mengenai fakta Yuta yang ternyata masih keturunan dari roh pendendam agung Michizane Sugawara, Gege Sensei di sini mengonfirmasi kalau semua garis keturunan dalam anggota keluarga Yuta selama ini nggak ada yang menjadi penyihir Jujutsu. Baru Yuta Okkotsu ini yang pertama. Dikatakan juga oleh Gege Sensei kalau Yuta sudah membangkitkan suatu kekuatan terpendam yang selama ini sudah terkubur dalam garis keturunan keluarganya. Jadi sekarang sudah jelas juga ya, Yuta dan Satoru itu ternyata adalah saudara jauh. Lanjut fakta ke-12, ini mengenai latih tanding SMK Jujutsu Tokyo dengan SMK Jujutsu Kyoto yang dulu ya. Dikatakan kalau SMK Jujutsu Tokyo menang telak karena Yuta Okkotsu memenangkan semuanya sendirian. Berdasarkan informasi Gege Sensei, dikatakan saat itu Yuta menggunakan kekuatan Rika seperlunya saja. Kayaknya dia udah mulai bisa ngendaliin Rika. Jadi Rika udah nggak keluar seenaknya sendiri dan menghabisi apapun yang menjadi lawan Yuta. Bisa ada yang tewas kan ya kalau Rika sampai menggila. Terus ada info juga kan ya kalau Megumi katanya begitu menghormati Yuta. Ya alasannya ini tadi, Megumi tahu betul kalau Yuta itu kuat banget. Belum lagi karakter Yuta ini bawaannya nggak pernah bercanda. Jadi Megumi merasa kalau Okkotsu ini benar-benar layak untuk dihormati. Ini beda cerita perlakuan Megumi ke Satoru ya. Megumi nggak hormat padanya ya karena Satoru ini bawaannya selengean mulu. Lanjut fakta ke-13, kasus Yuta yang menjadi wadah dari Rika Orimoto ini sedikit berbeda dengan kasus Itadori yang menjadi wadah dari Sukuna. Yuta nggak buru-buru dieksekusi sama para petinggi dunia sihir Jujutsu karena masih dianggap kategori misterius statusnya. Beda kayak Sukuna ya, dari awal kan udah jelas dia memang raja kutukan yang jahat, makanya buru-buru dieksekusi. Sebenarnya kalau di logika juga penundaan eksekusi Yuta ini juga berasal dari Gojo Satoru yang mengancam bakal berada di pihak Yuta kalau eksekusi tetap dilakukan. Ya gimana ya, katakanlah kalau mereka tetap mau mengeksekusi Yuta, yang ada malah petinggi dunia sihir Jujutsu bakal dibabat habis sama Satoru. Lanjut fakta ke-14, ini fakta terpenting ya. Dikatakan oleh Gege Sensei kalau semenjak Yuta sudah bisa merelakan Rika, saat itu juga artinya Yuta sudah bisa jatuh hati kepada gadis lain selain Rika. Nah itu saja fakta-fakta super menarik dari Yuta Okkotsu yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.